Oke, sekarang kita lanjut dengan Bresenhams. Ini algoritma yang ditemukan oleh ini orangnya. Kembali ke soal tadi yang di dalam soal X1, X awal, Y awal, ada hingga X akhir, Y akhir. Itu masing-masing nilainya adalah 1,2 hingga 5,6. Buat Bresenham, kita tidak perlu mencari harga gradien, sama seperti di line equation dan di DDA. Ini tinggal mencocokkan ke flowchart yang pernah diberikan di dalam materi yang diposting. Ini dia. Jadi pertama cek dulu kuadrannya. Ini kuadrannya ini. Itu kemungkinannya kuadran 1 dan 2. Kalau dia di kuadran 1, maka bagian kiri ini yang akan dipakai. Tapi kalau dia kuadran kedua, bagian kanan ini. Jadi pastikan dulu apakah ini kuadran 1 atau kuadran 2. Untuk memastikannya boleh digambar secara manual. Ya, secara manual. Berarti ini 1 2. Nih 2 kira-kira di sini dengan 5 6. 3 4 5 6 5 3 4 5 6. Jadi kira-kira di sini. Awal akhir. Dari awal hingga akhir. Berarti jelas arahnya seperti ini. Ini berarti dinyatakan di kuadran 1. Nah, kembali ke sini tadi. Kalau kuadran 1 berarti bagian kiri ini. Bagian kiri ini. Kalau kuadran 2 bagian kanan ini. Karena sudah bisa kita lihat kalau ini adalah kuadran 1, maka pastinya adalah di bagian kiri. Yang bagian kanan ini kita nggak usah lihat lagi, nggak akan pernah dipakai. Nah, berarti kita masuk ke sini. Nah, kembali ke pertanyaan ini. Apakah kuadran 1? If kuadran 1, tentukan jawabnya iya. Karena ini kuadran 1, berarti bagian kiri. Nah, berarti bagian kiri kita masuk kemari. Dx adalah xn kurang x1. Berapa harga xn? Berarti 5 lebih kurang dengan 1 sama dengan 4. Untuk yang berikutnya, dy sama dengan yn kurang y1, berarti 6 dikurang dengan 2 sama dengan 4. Nah, kemudian lanjut ke berikutnya ini, kondisi cek apakah dy lebih kecil dari dx. Nilai dy dan dx itu yang di atas ini. Apakah 4 lebih kecil dari 4? Ini kan tidak, karena nggak ada samaringannya. Kalau dia tidak, berarti yang kanan ini. Ini bagian yang sebelah sini. Ini yang kita pakai. Berarti D1 sama dengan 2 kali dengan dx. Berapa? Dx 2 kali dx 4 sama dengan 8. D2 sama dengan 2 kali dx kurang dy. Berarti 2 kali dx 4 kurang 4 sama dengan 4 kurang 4 sama dengan 0. Berarti sama dengan berapa? 2. Ya, 2. Ya. Nah, sekarang berikutnya kemari P sama dengan D1 kurang DY. D1 8 kurang DY 4. Berarti sama dengan 4. X sama dengan X1. X1 yang ini awal. Berarti 1. Y sama dengan Y1.
berarti sama dengan 2. Nah, ini sudah dapat nilainya X1 Y1 sama dengan 1,2. Ini. Kemudian untuk yang berikutnya lanjut kemari, dicek apakah P lebih besar sama dengan 0. Harga P yang di atas ini 4. Ya, 4. 4 lebih besar sama dengan 0. Ya, kalau iya berarti bagian kiri ini. Berarti P sama dengan P tambah D2. P adalah 4, D2 adalah 2. Berarti ini sama dengan 6. Ya, 6. Diperhatikan di jawaban. Ya, 6. 4 tambah 0 berapa? Oke, kemudian berikutnya ini tadi X sama dengan X tambah 1. X-nya berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Ke bawah, Y sama dengan Y tambah 1 sama dengan Y tambah 1 adalah Y tambah 1 adalah ini 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ini berarti X2 Y2 adalah sama dengan 2, 3. Ya, 2, 3. Oke. Nah, kemudian lanjut. Ini kemari, dilanjut. Kemari, cek apakah Y lebih besar sama dengan YN. Berapa harga Y? Ini yang terakhir. Berarti 3 lebih besar sama dengan YN-nya berapa? Ini adalah 6. Jadi sampai kalau kondisi ini masih belum dipenuhi, maka terus dia lanjut. Berarti ini tidak. Nah, kalau tidak dia akan kembali ke atas, kembali rolling ke atas. Berarti cek apakah P lebih besar sama dengan 0. Harga P ini 6 lebih besar sama dengan 0. Ya. Kalau iya berarti tetap ke bagian yang kiri ini. P sama dengan P tambah D2. P adalah 6. D2 adalah 2 sama dengan 8. Berarti X sama dengan X tambah 1 sama dengan X berapa X-nya? 2 tambah 1 sama dengan 3. Terus Y sama dengan Y tambah 1 berarti 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, ini X3 Y3 sama dengan 3,4. Nah, ini masih diteruskan. Ya. Dicek lagi kemari. Apakah Y lebih besar sama dengan YN? Berapa Y? 4. 4 lebih besar sama dengan 6. 6. Terakhir tadi ini 6. Berarti ini tidak. Kalau tidak dia kembali round ke atas. Ini round ke atas. Berarti cek lagi. Apakah P lebih besar sama dengan 0? Harga P adalah 8. 8 lebih besar sama dengan 0? Iya. Kalau iya, berarti kembali lagi. P sama dengan P tambah D2. P tambah D2. Berarti P 8 tambah D2 adalah tadi 2. Berarti sama dengan 10. Berarti kembali ke sini. X sama dengan X tambah 1. X adalah 3 tambah 1 sama dengan 4. Y sama dengan Y tambah 1 sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. Berarti ini adalah X4 Y4 sama dengan 4,5. Nah, diteruskan kembali ke atas. Ya, diteruskan kembali ke atas. Dicek. Ya, dicek.
Ini apakah X, Y lebih besar YN? Berapa harga Y tadi? Adalah 5, lebih besar sama dengan 6? Tidak. Kalau tidak dia kembali ke atas. Cek tadi, apakah P lebih besar sama dengan 0? P tadi adalah terakhir 10. 10 lebih besar sama dengan 0? Ya, kalau iya, dia akan kembali ke kiri bagian ini. Berarti P sama dengan P tambah 1, P tambah D2. Berarti P adalah 10 tambah 2 sama dengan 12. 12. Berarti X sama dengan X tambah 1 sama dengan X-nya adalah 4 tambah 1 sama dengan 5. Kemudian lanjut lagi ke bawahnya. Y sama dengan Y tambah 1. Y tambah 1. 5 tambah 1 sama dengan 6. Nah, ini petakan lagi. X5, Y5 berarti sama dengan 5,6. 5,6. Nah, tetap dia akan masuk ke sini. Y, cek. Apakah Y lebih besar sama dengan YN? Berapa harga Y? 6. 6 lebih besar sama dengan 6? Iya. Kalau iya dia, berarti kalau dilihat dari flowchart ini, dia sudah ke stop. Stop. Demikian seterusnya. Maka deretan dari angka-angka yang diperoleh, berarti X1, Y1 sama dengan 1,2, X2, Y2 sama dengan 2,3, X3, Y3 adalah 3,4, X4, Y4, X4, Y4 sama dengan 4,5, X5, Y5 sama dengan 5,6. Jelas kalau di soal tadi ditunjuk, dikasih tunjuk, awal adalah 1,2, akhir 5,6. Sudah ketemu. Ya, sudah ketemu. Sampai di sini berarti sudah selesai. Terima kasih.